Itu seketika cewek gue nyinden dong. Di jalur Di jalur sambil jalan bang, ya. Dia tuh nyinden sambil gini bang, nyinden tangannya gitu, gue liatin dong, kok dia nyinden, padahal dia nari aja nggak bisa gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Badru Capslock. Kali ini gue kedatangan narasumber salah satu pendaki dari kota Depok, Jawa Barat. Beliau mau menceritakan pengalaman saat mendaki Gunung Semeru pada tahun 2017. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa diaktifkan loncengnya, lalu di subscribe. Karena sebagian penghasilan dari channel ini akan kami donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Berbuat kebaikan bisa di mana saja dan dengan cara apa saja. Nggak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke Nani. Obrolan narasumber malam ini. Oke, kita kenalan ke narasumber pendaki yang kece ini ya. Halo Bang. Halo bang. Siapa namanya Bang? Deddy Kurniawan bang. Deddy Kurniawan. Iya, gue biasa dipanggil Memet sih. Memet. Iya. Oke, Depok mana Bang? Gue Depoknya Gandul bang. Oh, Cinere Gandul itu Iya, ya? Cinere Mantap. Gandul. Itu nama viral banget Bang. Viral ya. Iya, film Iya. Indro apa ya? Dono ya? Binyamin. Oh, Binyamin. Iya, Iya, Binyamin itu. Mantap. Oke, langsung aja Bang, ceritain pengalaman saat mendaki Gunung Semeru. Ya. Sebenarnya pengalaman ini pun adalah pengalaman serta kenangan nih bang. Pengalaman serta kenangan. Jadi tuh di bulan Februari ini ada salah satu cewek yang dekat sama gue ini, dia ulang tahun. Dia ulang tahun, tapi karena gue tipe cowok yang nggak romantis, gitu. Jadi di ulang tahun dia gue nggak ngasih dia apa-apa. Jadi tuh gue cuma ngucapin dia selamat ulang tahun aja. Nah di bulan Agustus gue sama rekan-rekan gue nih, teman kerja gue yang lama itu memutuskan untuk naik Gunung Semeru. Gunung Semeru. Ya, naik Gunung Semeru. Itu gue berjumlah 6 orang dari tim gue. Dan di tanggal itu pun ternyata dari tim gue, temen gue itu, Bang Indra, dia juga sama naik Gunung Semeru. Akhirnya gue memutuskan untuk gabung sama timnya dia. Jadi gue berjumlah itu 18 orang. Singkat cerita, gue sampailah di stasiun Pasar Senen. Nah, waktu di Pasar Senen itu, timnya dari Bang Indra ini ketinggalan 4 orang, Bang. Ketinggalan 4 orang, akhirnya dia nyusul naik bis. Setelah itu, sampailah gue di stasiun Malang. Sampai di sana, akhirnya gue langsung berangkat ke Pasar Tumpang untuk langsung lanjutkan perjalanan. Singkat cerita, gue tuh sampai di Ranupani jam 2, Bang. Jam 2 siang? Jam 2 siang. Sampai di sana, gue beristirahat sebentar sambil ngurusin simaksi. Lalu jam 3 itu gue langsung ikut briefing. Karena sebenarnya kan ikut briefing 30 menit itu ya Pak? Iya, ya, dari pihak Taman Nasional itu ya. Taman Nasional itu. Setelah itu, setelah briefing 30 menit, jam setengah 4, lalu gue untuk bersantai-santai dulu nih Bang. Gue santai-santai, lalu jam 4 gue memutuskan untuk langsung trekking naik ke atas. Nah, waktu di perjalanan itu, gue tuh ketemu satu pendaki yang badannya gede. Iya, itu gue sambil neteng kopi tuh Bang, karena pas lagi itu, pas di perjalanan gue lagi ngopi kan, pas itu gue lihat ada pendaki gede banget Bang. Pendaki gede banget, akhirnya pas gue lihat ke atas gini, gue kata kan, gue bilang, saya Koji ya Bang, gitu. Ternyata pas, dia jawab, bukan Bang, saya Koji mah naik helikopter, kata dia gitu. Ternyata bukan saya Koji. Ternyata bukan saya Koji, karena badannya gede juga. KW berarti ya? Iya. Nah, singkat cerita, sampailah gue di pos 3. Pos 3? Iya, di pos 3 itu, ternyata cewek gue ini, dia ngomong Bang, kalau dia tuh mens. Oh, datang bulan. Iya, padahal di perjalanan kereta pun, dia ngomong kalau dia tuh bukan tanggal-tanggal ini mensnya. Ternyata kejadian di pos 3 ini. Dia bisikin gue ya kan, terus dia bilang, Mas, aku mens. Nah, tadi itu akhirnya gue tuh nelpon temen gue yang ketinggalan 4 orang ini.
melalui Bang Indra, karena di HP-nya Bang Indra aja nih yang ada sinyal. Kira Bang Indra telepon temen gue yang ketinggalan 4 orang ini bang, untuk minta dibeliin softtek. Akhirnya setelah itu, dan di situ pun yang tahu hanya gue sama Bang Indra ini kalau si cewek gue ini mens, karena gue ngomong hanya sama si Bang Indra. Lanjut perjalanan itu gue sampai di Jembatan Merah bang. Jembatan Merah ya. Iya, di Jembatan Merah tuh pas gue lewatin Jembatan Merah itu kira-kira jam 7:30 bang. Malam ya. Jam 7:30 malam. Jadi Bang Indra ini ngelihat salah satu kayak banaspati bang. Banaspati, karena kan di jalur pas setelah lewatin Jembatan Merah itu bawahnya itu kayak Danau Ranukumbolo tuh bang, yang tengah-tengahnya Ranukumbolo, kita di atas ini. Nah itu dia ngelihat ada banaspati di atas Danau Ranukumbolo itu bang. Nah gua lanjutin perjalanan itu, seketika cewek gua nyinden dong. Di jalur pendakian. Di jalur sambil jalan bang, ya kan? Dia tuh nyinden sambil gini bang, nyinden tangannya gitu. Gue liatin dong, kok dia nyinden, padahal dia nari aja nggak bisa gitu kan. Akhirnya di situ gue tepok dong bahunya dia, gue tepok gitu bang. Ngapain sih? Lalu dia nengok ke gue bang, tapi mukanya sinis. Muka cewek lu itu? Iya, tapi di situ pun gue nggak langsung panik dong. Gue santain aja buat ngadepin seperti itu kan. Lalu, nah pas dia nengok itu, mukanya sinis. Dia nengok gini bang. Nengok gitu sambil ngeliat gue, tapi matanya gitu ngeliat gue sambil jawab bang. Nari. Dia cuma jawab itu doang, satu kata. Waktu dia ngomong ke lu itu nari? Iya, dia bilang nari. Ya, padahal gue tuh tahu dia nggak bisa nari bang. Dia nggak bisa nari kan. Setelah itu 1 menit lagi nih bang, masih jalan lah, masih berjalan. Setelah dia jawab itu, gue tuh nggak berpikir aneh-aneh lah, maksudnya gue positive thinking aja. Walaupun dia jawab itu, nah, setelah 1 menit kejadian yang itu, dia nyinden lagi dong bang. Oh, 1 menit kejadian itu? Iya, dia nyinden lagi, nari lagi. Akhirnya gue kesel dong. Di situ akhirnya gue tepok dia kan, ngapain sih gitu kan. Udah tuh, akhirnya udah dia nggak nari lagi. Akhirnya gue memutuskan untuk nanya tim belakang. Akhirnya gue tanya sama tim belakang, Bang Indra, karena kan Bang Indra ini di belakang nih bang, dia paling belakang, dia sweeperin, dia paling belakang. Gue tanya, Bang Indra aman nggak? Akhirnya dia jawab, nggak aman. Kata dia seperti itu bang. Pas gue tengok ke belakang, itu gue ngelihat sosok di belakangnya Bang Indra itu bajunya putih. Iya. Rambutnya panjang tuh, kurang lebih dia sepinggang lah. Tapi dalam keadaan mukanya itu gue ngeliat mukanya nunduk ke bawah. Nah, akhirnya setelah itu Bang Indra teriak kan, nggak aman. Akhirnya di situ tim gue untuk memutuskan langsung jalan secepat mungkin. Ternyata bukan gue doang bang yang lihat sosok seperti itu. Pas ngeliatin di belakangnya Bang Indra itu, ternyata yang lain pun ngeliat sosok itu. Akhirnya tanpa berpikir panjang, akhirnya gue memutuskan untuk jalan lebih cepat daripada itu. Gue jalan, singkat cerita, sampailah gue di Ranukumbolo. Sampai di Ranukumbolo itu kurang lebih gue jam 9:30 kurang. Malam? Iya, malam. Sampailah gue sana. Gue masang tenda, memutuskan untuk ngecamp di Ranukumbolo dulu bang. Gue ngecamp di Ranukumbolo dulu. Nah waktu gue pasang tenda, gue kan pasang tenda ini di tengah-tengah Ranukumbolo ya bang. Jadi itu gue masang tenda itu, pintu itu tuh ngadep ke Ranukumbolo. Ya, jadi tuh waktu gue pasang tenda itu, mata gue tertuju sama si Tanjakan Cinta. Iya, jadi tuh pas gue lihat di Tanjakan Cinta itu, gue tuh ngelihat ada satu sosok di sebelah kiri Tanjakan Cinta itu tuh kayak film The Lord of the Ring tuh bang. Setan yang jalan ngerangkak. Iya. Yang ngerangkak gitu. Yang kayak karet itu ya? Iya, yang kayak karet itu, yang dia jalan ngerangkak. Nah itu dia tuh tertuju sama gue bang. Dia tertuju sama gue. Tuh kayak datang ke gue. Dia datang ke gue, semakin lama tuh semakin jelas tuh bang. Gue liatin, gue sambil megang tenda nih, bengong. Tendanya udah gue pasang, tapi gue nggak lanjutin untuk masang lagi kan. Karena gue tuh lihat itu. Nah setelah dia pengen deket sama gue, sosok itu menghilang bang. Itu jam berapa bang pas itu? Itu pas masang, karena sampai itu jam 9:30 kurang ya gue sampai. Nah itu kurang lebih jam 10 kurang tuh pas gue masang tenda itu kan.
Udah setelah itu akhirnya gue masak-masak lah sama anak-anak ya. Setelah masak-masak, gue istirahat di Ranokumbolo. Gue istirahat. Nah, waktu gue tidur nih bang, gue tidur itu gue tuh ngerasa gue tuh kayak diinjek-injek bang, kayak orang disirep gitu. Kayak gue tidur tuh gue ngerasa kayak gue diinjek-injek, gue di situ nyebut-nyebut lah ya kan. Astagfirullahaladzim, surat-surat yang gue hafal gue baca-baca lah ya kan, sampai doa makan kayaknya gue baca bang. Ya kan. Nah itu sampailah nih pagi bang. Pagi itu kan anak-anak udah pada bangun ya, karena pengen foto-foto di rekom gitu. Di situ gue nggak bisa bangun bang. Tapi si Febria ini, dia tuh ngebangunin gue dan dia ngelihat bibir gue berdarah. Bibir gue berdarah, akhirnya dia ngelapin nih bang, ngelapin bibir gue pakai tisu kan. Kayak tisu, mas kok bibir kamu berdarah ya? Di situ gue sadar tuh, dia tuh kayak ngebangunin gue, tapi gue nggak bisa bangun bang. Padahal gue nggak bisa bangun. Akhirnya dia sadar, kok kamu berdarah? Akhirnya dilapin lah kayak tisu sama dia. Dan di situ tisunya sampai gue bangun jam 9 itu tisunya nggak diangkat sama dia. Oh, didiemin aja. Didiemin aja. Setelah jam 9 itu gue bangun, gue angkat dong tisunya itu udah kering bang. Pas gue lihat juga tisunya tuh udah darah semua. Darah semua. Iya, gue pun bingung itu darah apa gitu ya. Akhirnya gue berpikiran positive thinking aja bang, ya kan. Setelah kejadian itu, akhirnya gue berpositive thinking aja bang, ya kan. Sampailah nih jam 12. Nah jam 12 itu Bang Indra ini, dia tuh turun lagi ke pos 2 untuk jemput teman gue yang ketinggalan 4 ini. Karena gue di Ranokumbolo ngecamp nungguin teman gue yang 4 orang ini yang ketinggalan. Nungguin. Akhirnya sampailah nih mereka. Akhirnya gue beristirahat. Gue di situ ngopi-ngopi dulu sambil juga mereka yang baru sampai 4 orang ini istirahat. Setelah itu gue lanjut perjalanan. Singkat cerita tuh gue sampai di Jambangan jam setengah 6 sore. Jam setengah 6 sore tuh bang. Iya. Itu udah keadaan gelap. Ya, tapi gue masih bisa lihat puncak Mahamerunya. Iya. Sampailah gue nih di Kalimati jam 6. Gue tuh ngecamp di Kalimati karena di shelter yang pojok sana tuh bang, itu penuh banget pendaki ya. Akhirnya gue sama Bang Indra memutuskan untuk ngecamp di pohon yang sebelah kanan tuh bang, yang diselimuti kain-kain putih. Padahal di situ tuh nggak boleh, dilarang kan untuk ngecamp itu. Iya. Akhirnya mau nggak mau akhirnya gue ngecamp di sana kan. Ngecamp di sana. Nah, gue udah masang tenda. Akhirnya gue masak-masak nih bang. Gue masak-masak, waktu gue masak nih bang, itu gue diketawain bang, diketawain sama sosok yang gue nggak lihat, tapi dia ketawa. Gimana tawanya tuh? Yang suaranya? Hihi, gitulah pokoknya. Coba wak kayak gitu kan. Akhirnya ya pas itu tinggal lagi aja gue, biarin aja lah kayak gitu, jangan dihiraukan ya. Itu jam 9 bang, jam 9 gue masih ngopi-ngopi lah sama teman-teman gue kan, ngopi-ngopi. Nah di tenda gue, jadi kan di tenda gue ini ada si pampersnya si Febria ini bang. Pampersnya karena softtek itu ya? Iya si softeknya ini, pembalutnya si Febria. Itu gue taruh di pojok tenda. Itu, jadi tenda gue tuh goyang bang, di pojokan situ. Jadi itu kayak mungkin si sosoknya ini pernah mencium aroma dari si pembalut ini bang, karena ada si darah si Febrianya ini. Tuh akhirnya gue lihat gitu, tapi gue nggak ngeliat sosoknya bang. Tapi tuh tenda goyang-goyang. Kayak digoyang-goyangin gitu ya? Iya, kayak digoyang-goyangin gitu bang. Iya. Tapi di sebelah yang ada softteknya itu? Iya, di sebelah softteknya itu. Oh iya. Akhirnya setelah itu, biarlah gue hiraukan aja yang seperti itu kan. Akhirnya gue istirahat semalam di situ. Nah pas gue lihat itu tenda goyang-goyang, ternyata gue doang bang yang lihat. Temen gue ternyata lagi asik pada ngopi sambil ngobrol. Mereka sambil ngobrol, ternyata gue doang yang lihat itu tenda goyang-goyang di posisi si softeknya ini paling pojok tenda itu. Sedangkan dalam tuh nggak ada orang? Nggak ada orang di dalam itu bang, karena semuanya ada di luar pada ngobrol-ngobrol kan. Padahal tuh di situ nggak ada angin, nggak ada hujan. Lagi tenang banget ya? Iya, lagi tenang banget. Itu goyang-goyang. Apa makhluknya itu pengen si darah itu yang ada di softek di dalam itu. Kejadian itu bodoh lah, gue nggak mikirin lagi gitu bang. Iya. Gue beristirahat tidur, tapi dalam keadaan gue juga sebenarnya panik. Itu sebenarnya apa gitu? Gue bingung sambil mikir-mikir bang, sebenarnya apa? Padahal itu
pas gue tidur itu pampasnya gue jadiin bantal bang, karena kan di dalam depek gue ya, di dalam depek itu gue jadiin bantal buat gue tidur. Jadi itu sambil gue jagain gitu kan. Singkat cerita sampailah pagi nih bang, karena 4 orang ini gue nggak memutuskan malam itu untuk langsung summit, karena teman gue yang ketinggalan 4 orang ini lelah, capek dia. Jadi gue sehari lagi di Kalimati kan. Kalimati seharian, di situ gue ngobrol-ngobrol sama teman gue. Adalah satu teman gue, namanya tuh Aib. Dia tuh pemula yang langsung ke Semeru. Di situ dia tuh waktu gue ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi sama yang lain bang, dia tuh sendirian bang di tengah Kalimati sambil ngeliatin Mahameru. Jadi tuh gue deketin, gue samperin dong ya kan. Gue takut tidak kenapa-napa. Gue samperin, gue tanya sama dia, Ip, lu ngapain sih? Iya kan? Ini Det, gue lagi ngeliatin Mahameru. Kata dia gitu bang. Emang kenapa? Gue tanya gitu. Dia bilang tuh, gue tuh lagi ngatur strategi buat sampai ke puncak Mahameru. Ngatur strategi loh bang di jalur vegetasi gitu kata dia. Mungkin ya karena dia pemula gitu, dia sambil mikirin, oh gue lewat sini nanti gue lewat situ. Mengatur rencana guys. Mengatur rencana. Keren itu, keren. Tapi gue bilang, lu ngatur rencana pun nggak bakal bisa. Yang ada nanti lu jalanin aja. Sesuatu itu lu jalanin aja, jangan lu pikirin. Akhirnya setelah itu gue sama teman-teman gue nih, Agus Purwanto, itu si Aib juga, terus si Revi, sama si Puryoto satu lagi, gue melakukan hal-hal bodoh lah. Apa tuh? Hal-hal bodoh tuh kayak gue foto pakai color doang bang. Gue tuh kayak color doang, jadi kayak gue foto-foto lah buat have fun aja. Ya buat have fun aja. Kira setelah itu gue itu udah sore ya, itu udah sore. Kira gue masak-masak lagi nih bang, masak. Singkat cerita itu udah malam tuh bang, jam 7. Itu udah jam 7, ya udah jam 7 malam. Akhirnya anak-anak istirahat untuk nanti malamnya summit. Iya, persiapan. Udah persiapan untuk summit. Nah di situ gue nggak bisa tidur bang. Gue kepikiran sama yang semalam itu tenda, yang goyang-goyang itu. Iya. Gue tuh berpikir itu apa gitu kan, sampai gue nggak bisa tidur. Akhirnya gue memutuskan untuk teriak si Pastel. Terus gue teriak sama Pastel, Tel, lu bisa tidur nggak? Nah ternyata si Pastel juga nggak bisa tidur. Akhirnya keluar Tel, ngopi. Akhirnya gue keluar ngopi. Nah yang lain pada ikut tuh bang, itu si Nofri sama Randy, itu dari timnya Bang Indra ini. Akhirnya dia gak keluar, kayak gue ngobrol-ngobrol cerita. Waktu gue ngobrol cerita bang, itu ada lagi bang kejadian, gue diketawain lagi. Di malam itu? Di malam itu lagi. Iya. Ternyata bukan gue doang bang yang dengar ketawa itu tuh semuanya. Seketika itu anak-anak lagi pada ngopi ngerokok ya, lagi cerita-cerita, terhening gara-gara ketawa itu. Ketawanya kayak gimana suaranya bang? Ya kayak ketawa kuntilanak, seperti apa sih bang? Gitu. Ya kayak gitu loh, tapi panjang bang. Lama juga ya kan. Setelah anak-anak hening kan, biar gue cairin suasana nih ya kan, biar mereka juga gak panik ya. Nah sampai malam tuh bang, gue gak bisa tidur. Padahal jam 12 gue udah harus summit. Akhirnya itu udah jam 12, akhirnya gue bikin teh lah buat mereka yang tidur nanti bangun langsung minum teh kan. Kayak gue di situ bikinin teh buat mereka, dan gue juga sambil anak-anak bangunin mereka untuk summit kan. Di situ mereka minum teh dulu. Jam 12:30 gue mutuskan untuk summit nih bang. Nah ternyata pas summit, pas gue packing untuk summit itu bang, itu persediaan air gue tinggal 3 botol bang. Untuk berapa orang itu? 18 orang bang. 18 orang. Iya. 3 botol itu untuk 18 orang. Nah di perjalanan nih, sebelum vegetasi itu bang, sebelum vegetasi itu kan kayak ada hutan-hutan tuh bang sebelah kiri. Teman gua kebelet BAB, boker ya, buang air besar. Kepakailah 1 botol untuk 2 orang ini buang air besar. Ya, salam. Tinggal 2 botol kan, tinggal 2 botol untuk 18 orang. 18 orang. Iya, gue tuh berpikir ya, gue tuh karena ada cewek ya di tim gue ini, jadi itu gue terfokus sama dia, karena gue bertanggung jawab ngebawa dia. Jadi tuh air itu yang penting si cewek inilah minum gitu kan. Alhamdulillah gue sampai di vegetasi di bang. Itu gue di vegetasi jam 4:30. 4:30 subuh. 4:30 iya, sampai di vegetasinya itu. Sampailah nih gue di vegetasi bang. Nah di vegetasi akhirnya gue memutuskan untuk beristirahat. Iya. Dan gue sambil ngeliat persediaan air bang.
Itu persediaan air pas sampai vegetasi itu tinggal 1 botol bang, tinggal 1 botol. Singkat cerita nih bang, itu udah sampai di pertengahan vegetasi, udah pengen antara puncak sama batas vegetasi kan. Di tengah-tengah itu lanjut perjalanan bang. Sampailah gua itu di pas belokan pengen sampai puncak tuh bang. Oh, kan yang tebing iya, itu ya. tebing-tebing itu ya. Nah si Febria, terus si Agus, terus si Aib sama Puryoto ini udah sampai puncak duluan bang. Gue masih di bawah. Itu di tebing-tebing itu. Gue istirahat dulu sebentar. Mereka udah sampai puncak. Di situ mereka semangatin gue bang. Semangatin gue. Ayo sedikit lagi gitu ya. Akhirnya gue jalan sampai puncak. Satu persatu nih. Mereka meluk-melukin gue bang. Dan bilang terima kasih. Karena mereka udah gue ajak ke puncak Mahameru. Setelah gue sampai puncak, gue nggak lama bang di puncak kan. Akhirnya gue memutuskan untuk turun berdua sama si Febria ini nih bang. Berdua sama si Febria. Karena teman-teman gue yang lain itu pengen lama lah di puncak, pengen punya foto banyak mungkin ya kali gitu. Kayak gue memutuskan turun berdua sama si Febria ini. Kayak gue jalan berdua sama dia itu. Dia tuh jalan nih bang. Dia jalan. Dia pakai 2 track pole nih bang. Jadi samping pakai trekking pole. Iya, pakai trekking pole. Dia jalan samping gue. Tahu-tahu dia jatuh bang. Dia jatuh. Terus gue tanya dong, kamu kenapa? Kan gue tanya gitu. Dia bilang, nggak apa-apa kok. Aku perasaan kayak jalannya lurus aja deh. Nah di situ mungkin karena cewek mens ya bang ya. Kalau cewek mens itu kan sikap pun jadi menurun. Bener, agak drop ya. Dia itu nggak merasa kalau dia jatuh bang. Padahal dia jatuh di depan gua bisa. Jatuh sampai gua bangunin kan. Mungkin dicampur juga karena persediaan air gua berkurang. Kira sampailah gua di Kalimati. Sebelum shelter itu bang, yang itu kan ada yang jualan tuh. Oh iya, ada yang jualan gitu ya. Ya semangka. Terus akhirnya di situ gua beliin dia Pokari. Gua beliin dia Pokari biar dia ada tenaga lagi kan. Akhirnya gua sampailah nih gua di tenda. Ngobrol-ngobrol sama dia sambil nunggu teman-teman gue yang masih di puncak nih bang. Masih di puncak, mungkin udah perjalanan turun. Setengah 12-an ya, setengah 12 siang itu anak-anak udah sampai turun nih bang. Udah turun, akhirnya gue ngobrol-ngobrol. Gue makan-makan sama anak-anak. Jam 2 gue memutuskan untuk turun nih bang. Gue berenam ini, tim gue berenam ini gue memutuskan untuk turun terlebih dahulu. Tapi timnya Bang Indra, dia rada sorean bang, karena dia mau beristirahat lagi. Mungkin dia capek ya. Di situ, akhirnya gue turun berenam. Turun. Sampailah gue di Ranukumbolo itu jam setengah 4 sore. Setengah 4 sore. Di situ gue istirahat dulu sambil ngeliatin terakhir kalinya bakalan gue turun ngeliatin Ranukumbolo. Lanjutlah gue perjalanan jam 4. Jam 4 gue jalan. Jam setengah 5 gue tuh udah sampai di Jembatan Merah lagi bang. Di Jembatan Merah nih. Gue sampai dan Jembatan Merah ini letter U gini bang ya. Oh iya. Jalan itu ya kan letter U gini. Nah di situ gue paling belakang bang. Gue paling belakang. Nah 5 temen gue ini, termasuk si Febria ini, si cewek satu, dia tuh udah ada di seberangnya gue bang. Tapi gue masih ada di sini. Di situ tuh gue jalan berat banget bang. Gue kayak nggak bisa jalan. Badan gue berat, badan gue panas ya kan. Gue tuh sambil nunduk. Temen gue tuh teriakin gue, lu ngapa met? Katanya gitu. Gue diem aja bang. Ternyata dia teman-teman gue itu ngelihat gue kayak bukan gue. Gue tuh kayak dia tuh kayak ngeliat sosok yang tinggi besar. Itu kayak ngeliat gue gitu. Mereka tuh ngeliat gue seperti itu. Gue pun itu ngerasa badan gue emang berat banget. Badan gue panas nih nggak kayak biasanya. Akhirnya situ gue sambil istighfar ya kan. Sambil istighfar di situ gue nyebut-nyebut lah ya kan sama baca bacaan. Akhirnya gue lanjutin perjalanan. Sampailah gue di pos 2. Itu jam setengah 6 gue lanjut jalan. Itu udah rada gelap deh bang ya. Nah si Febria ini pengen duduk di bawah pohon kayak beringin gitu bang. Di pohon-pohon yang kayak lalang gitulah. Dia pengen duduk situ, katanya capek. Akhirnya gue angkat lah si Febria ini bang. Jangan di sini, nggak aman. Akhirnya lanjut jalan. Itu udah jam 6-an tuh bang. Kayak jalan-jalan konblok gitu tuh, yang dari pos 2 ke pos 1 kan. Konblok, anak-anak diem aja bang, hening. Karena si Aip ini nih, yang paling dia kan di situ dia jadi navigator, dia paling depan. Di situ dia tuh udah ngeliat sosok-sosok bang. Apa tuh?
kayak kuntilanak lah. Itu dia lihat bang, dia paling depan. Akhirnya bergantian sama si Pastel ini, si Agus ini. Dia gantian untuk si Pastel jadi navigator. Gue masih tetap jagain si Febri di belakang. Di belakang gue pun masih ada si Revi, teman gue lagi. Nah di situ mereka diem nih bang, diem mungkin karena dia ngeliat sosok-sosok kayak gitu mungkin yang depan ya. Kira gue untuk cariin suasana, gue ajak lah mereka buat ngobrol, ya kan. Gue teriakin kan, ngobrol lah, ya kan. Ngobrolin apa kayak berseru. Nah akhirnya mereka tuh ngobrolin tentang si Sule, temen gue, kerjaan gue. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ceritain si Sule lah ya kan. Akhirnya ketawa lah. Ketawa lah nih anak-anak. Si Febri pun ketawa. Dari sekian mereka ketawa, cuma si Febri ya, yang ketawanya beda. Gimana tawanya? Yang lain hahaha, dia dong hihihi gitu bang. Seketika lagi ketawa, jadi hening lagi bang. Akhirnya dari situ jalan mereka nih cepet semua nih bang. Gue pun cepet juga. Sampai situ, setelah kejadian itu, si Revi, teman gue yang paling belakang ini, jatuh. Ternyata dia tuh kayak diselengkat gitu kakinya bang. Diselengkat, akhirnya dia jatuh. Gue tengok lah si Revi kan. Lu kenapa Rev? Gak apa-apa Det, kaki gue kayak ada yang selengkat gitu kan. Kira positif tinggi aja. Yaudah jalan-jalan. Di situ pun trackpole gue sampai bengkok bang. Karena dia jatuh ya. Itu trackpole gue sampai bengkok. Kira sampailah gue di pos 1. Itu jam 7-an. 7 malam. Jam 7 malam. Sampai gue di pos 1, gue beristirahat lah sama anak-anak, istirahat sambil ngobrol-ngobrol. Singkat cerita, sampailah gue di Ranupani itu, di basecamp Ranupani itu jam 8-an. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Tapi bang, untuk sosok ya, yang softtek itu yang di tenda itu ya. Iya. Itu lu nggak ngeliat sosoknya apa itu? Itu gue nggak ngeliat bang sosoknya. Kalau nggak salah itu yang dekat pohon itu kan sih bang, yang dilibetin sama bahan-bahan Iya, putih. itu yang dilebetin, yang pohon itu dilebetin kain-kain putih. Iya. Itu yang nggak boleh kita ngecamp di situ sebenarnya. Jadi pas briefing itu kan dibilangin ya sama pihak Taman Nasional, kalau nanti di Kalimati ada pohon yang dilibetin sama bahan putih itu jangan buka tenda di sekitar situ, ya. Karena menurut warga sekitar di situ ada ya penghuninya kali ya, mungkin yang agresif. Iya. Mungkin sih? karena dia mencium bau darah itu ya. Itu. Makin jadi ya. Iya. Terus bang, yang cewek lu nih ya, yang nyinden itu ya? Iya, nyinden itu bang. Nah itu dia sadar gak bang kalau dia nyinden? Ternyata dia tuh nggak sadar bang. Dia nggak tahu kalau dia tuh nyinden kayak gitu. Itu pun gue cerita itu pas udah di basecamp Ranupani. Iya. Gue tanya dong sama dia, kamu sadar gak kalau pas lagi jalan malam itu tangan kamu bergerak nyinden kayak gitu? Dia bilang, aku nggak nyinden, kata dia gitu. Ternyata ya itu bukan dia. Bukan dia. Iya, yang nyinden itu. Tapi sosok itu nggak masukin ke dalam tuh bokin lu itu. Jadi gini bang, dia tuh setengah sadar, setengah dimasukin. Iya. Jadi tuh makanya dia nggak sadar, karena dia nyinden. Iya. Oh, untuk sosok yang lu bilang dekat tanjakan cinta itu ya? Iya, yang tanjakan cinta dia sebelah kiri kalau kita lihat itu. Love of the Ring gitu ya? Iya, yang itu jelas banget di depan itu mata lu. jelas banget bang. Tapi tuh gini loh, dia kelihatan tuh dari jauh. Dia tuh kayak ngarah ke lu, semakin dekat sama lu, dia akhirnya dia hilang. Oh gitu. Gitu. Kayak jauh tiba-tiba. Jauh, tahu dia dekat. Iya, pas dekat dia hilang. Iya. Itu. Di situ lu panik banget ya bang? Sebenarnya gue panik bang. Karena rame ya? Iya, karena rame. Akhirnya gue bawa santai aja. Sebenarnya apa sih gue gitu? Gue sambil mikir, apa sih? Wah, nggak beres nih gitu kan. Yang nggak beres ya, gue kira. Tapi si pembalutnya itu lu bungkusin plastik atau gimana bang pas saat bawanya itu? Oh, pas waktu bawa itu, gue bungkusin plastik bang, double plastik. Ya setelah si Febria ini dia ganti pembalut, itu pun langsung gue masukin plastik, dia masukin. Tapi tetap ya bau amisnya kecium. Tetap masih baunya, saya tetap kecium itu bang. Emang agak merinding sih kalau temen cewek pendaki lagi datang bulan gitu ya, karena rentan sih. Kita nggak nyalahin cewek yang lagi heads gitu ya. Ya karena banyak banget kejadian yang kayak gitu ya bang. Ya sering banget kejadian kayak gitu. Gue pun sering kalau lagi bawa tamu gitu ya, kalau ada salah satu yang lagi head, ya udah di sepanjang jalan ada aja gitu kayak ada yang nyambut, ada yang nunjukin gitu. Oh ternyata ada yang lagi datang bulan. Mungkin dia pengen kali ya roti ya. Iya. Isinya sih sebenarnya kayak gitu, amis mungkin ya bang. Mungkin juga buat para pendaki cewek bang ya. Gue sih ngasih saran kalau emang pengen
naik itu dihitung-hitung juga harinya. Takutnya pas di hari H juga takut kejadian. Itu pun sebenarnya kita nggak ada yang tahu ya tanggal-tanggal kayak gitu. Cuman untuk antisipasi seperti itu, bawalah sesuatu. Itu kayak juga dijaga kekompakannya untuk timnya masing-masing. Apalagi kalau buat cewek, buat laki-laki harus lebih bertanggung jawab. Iya, betul. Dan jauhin sih rasa-rasa modus kayak gitu ya. Iya. Kadang modus kayak jadi gitu gue ya. curhat kan. Kadang di pandangan gue ya banyak banget gitu. Ketika ada pendaki cewek yang cantik, banyak nih cowok yang perhatian gitu ya. Itu sih wajar, manusiawi. Tapi jangan pandang bulu ketika ada cewek maaf gitu ya yang kurang cantik, kayaknya cuek aja gitu ya, Bang. Jadi menurut gue sih ya lu emang kalau lu berbuat baik ikhlas kayak gitu. Itu tanpa pandang bulu ya Bang Deddy. Iya, benar. Itu sih. Jadi ya nggak usah adalah modus-modusan gitu. Kalau emang jodoh ya nggak kemana kayak gitu. Jadi buat siapapun harus saling ngebantu atau gitu ya. Satu tim kita harus kompak, apalagi kalau tim itu ada cewek. Kita tuh harus lebih memprioritaskan si cewek karena fisik cewek ini kan berbeda sama cowok, Bang. Iya, jadi tuh setiap tim kalian yang mau naik gunung kemanapun, kalau emang ada ceweknya, itu lebih bertanggung jawab terhadap si cewek ini. Lebih menjaga ya. Jadi yang tadi Bang Deddy bilang, jadi ya setiap cewek juga bukan berarti dia lemah gitu ya. Tunjukin dong sebagai lu laki sejati. Iya. Cuman jangan modus. Oke. Onani hari ini sudah keluar semua cerita dari Bang Deddy yang cukup gua aja tadi banyak merindingnya sih karena nyinden itu gua sih pernah ngerasain juga sih. Ada peserta gua nyinden juga. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, like dan komen, ayo buruan subscribe sekarang. Karena subscribe itu gratis. Jangan yang gratis, bayar. Nggak bercanda. Oke. Thank you Bang Deddy ya. Oke, thank you juga Bang Madru. Pokoknya nih dari pendaki dari Depok ini keren, jiwa sosialnya, jiwa tanggung jawabnya. Oke. Jangan lupa nanti subscribe channelnya Bang Deddy ini. Dia juga punya channel YouTube dan Instagram, nanti ada deskripsi. Mari kita bersilaturahmi sama pendaki sama manusia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.